Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vino di Study with Vino. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu masih dalam pembelajaran sama, yaitu metode numerik. Nah, bagi teman-teman yang ingin menonton video saya lainnya mengenai metode numerik, bisa klik di sini. Nah, di sini saya akan lanjutkan yaitu dengan metode lelaran Jacobi, yaitu khususnya pada solusi sistem persamaan lanjar. Nah, biasanya kita kan persamaan-persamaan lanjar metode lelaran Jacobi ini kita akan menggunakannya dengan dua cara, tentunya dengan manual dan juga dengan Excel. Nah, lelaran itu kita biasanya berhubungan, kalau teman-teman nonton video saya sebelum-sebelumnya, itu kita biasanya dengan adanya R0 ya, R ke 0 1 2 3. Jadi ada lelaran yang terus berulang-ulang sambil dia mendapatkan suatu solusi dari galatnya. Nah, sebenarnya itu dari tujuan lelaran Jacobi. Jadi dia itu ingin mencari nilai dari persamaan itu tetapi dengan menggunakan lelaran. Jadi dia tahu ke lelaran berapa nantinya nilai tersebut didapatkan, sehingga ini akan mentolerir adanya galat yang salah, atau dia itu kita tahu sampai ke lelaran berapa. Nah, oke, kita mungkin akan lengkapnya mungkin kita akan bahas di contoh soal. Nah, di sini saya telah buat satu contoh soal yang setelah saya siapkan. Jadi kita akan mencari pada lelaran berapa dia itu akan menghasilkan nilai solusi 4136 dengan pendekatan awalnya itu 0000. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui, dalam sebelum kita mencari lelaran Jacobi ini, kita harus tentukan dulu dia itu diagonalnya itu apakah diagonal utamanya itu ada solusi. Jadi apakah nilainya itu nanti konvergen atau tidak. Jadi kalau dia bukan konvergen atau divergen, itu pastinya dia akan tidak bisa diselesaikan. Nah, biasanya lelaran-lelaran itu seperti itu, harus kita uji dulu. Nah, oke, kita akan coba langsung dia ke Excel dan dengan whiteboardnya ya. Kita akan coba Excel dan whiteboardnya. Nah, oke, langsung saja. Ini setelah saya siapkan whiteboardnya, jadi kita akan tulis dulu soalnya. X1 tambah X2 tambah X3. Oke, ini karena kita akan sudah buat soalnya, ngapa kita buat lagi ya. Nah, ini karena kita ingin tadi seperti saya katakan, kita harus cari yang namanya diagonal utamanya. Nah, syaratnya yaitu adalah kita ambil angka-angka dari tiap-tiap diagonal ini untuk mengecek apakah dia solusinya itu konvergen atau divergen. Nah, jadi namanya dominasi diagonal. Nah, kita akan cari dominasi diagonalnya apakah dia lebih besar dari ini yang lainnya. Jadi untuk yang baris pertama itu adalah X1. Jadi nilai X1-nya apa? 1. Nah, kita harus mutlakkan nilai ya. Apakah dia lebih besar dari nilai yang lainnya ini? Ini, apakah dia lebih besar daripada nilai yang lainnya? Jadi mutlak 1 tambah mutlak 1 tambah mutlak 1. Nah, ternyata dia tidak lebih besar. Berarti ini salah. Kita akan coba lagi ke ini yang kedua, yaitu adalah 4 ya. Kita ambil yang diagonalnya ya, baris kedua berarti yang X2-nya. Nah, ininya mengikuti yang tidak diambil, yaitu 2. Tapi harus dimutlakkan semuanya ya. Karena kalau nilainya negatif dia akan jadi positif. 2, 3, dan 5. Nah, tentu ini juga tidak bisa atau tidak lebih besar. Yang ini juga kita tes. Nah, ini juga dia tidak lebih besar. Dan yang terakhir adalah 2 ini. Nah, ini juga dia tidak lebih besar. Artinya solusi ini adalah divergen atau dia itu tidak bisa, solusi tidak bisa dilakukan penyelesaian.
Jadi dia seterusnya tidak bisa diselesaikan. Nah, tapi tenang teman-teman, karena kita hanya mencobanya saja, jadi kita akan coba cuman untuk mengetes sebagai teman-teman tuh tahu. Jadi teman-teman tuh tahu bagaimana dari konsep metode layeraran Jacobi ini. Jadi tidak apa-apa walaupun dia tidak bisa diselesaikan, memang nilainya tidak akan kita ketemukan nanti nilai dari pendekatannya itu adalah apa tadi? 43 berapa tadi itu yang di sini tadi? Nih, solusinya 4136 memang tidak bisa kita itu kan. Ya, tapi kita akan tes bagaimana cara menjawabnya. Nah, jadi nanti saya akan tes juga nanti yang bagaimana cara dia itu bisa diselesaikan. Nah, dari persamaan ini, langkah awal dalam solusi layeraran Jacobi itu kita harus buat dulu dia menjadi suatu persamaan. Jadi X1 itu kan tadi nilainya adalah nih. Mungkin kita pindahkan di sini. Ya, X1 itu kita akan cari nilainya dengan sama dengan kira kan kita mau cari nilai S1, S2, S3, S4. Jadi S1 berarti negatif 14. Jadi yang lainnya kita pindahkan dikurang X2 dikurang X3 dikurang X4. Nah, untuk nilai X2 berarti yang 51 dikurang dengan 2X1 dikurang dengan 3X3 dikurang dengan 5X4 per ininya berapa? 4. Konstanta depannya dibagi. X3 itu adalah 61 dikurang dengan 3X1 dikurang dengan X2 kurang dengan 6X4 per 4. Nah, nilai XX inilah yang nantinya penting dalam mencari layeraran Jacobi itu. Walaupun dia nggak bisa diselesaikan ya, tapi kita akan coba. Jadi teman-teman tahu bagaimana penyelesaiannya. Jadi ini adalah 38 dikurang 4X1 dikurang 7X2 dikurang X3 sama dengan per 2. Nah, setelah dapat setelah dapat persamaan ini, kita lanjut dari seperti yang saya bilang, layeraran Jacobi ini berarti kita menentukan layerarannya. Nah, berarti kita R di sini ada tadi adalah X1, X2-nya berapa? X2, X3 dan X4-nya. Nah, karena tadi dibilangnya dengan pendekatan awal 0000, berarti awalnya di R0 di R yang ke 0 itu pendekatan awalnya adalah semuanya 0. Nah, selanjutnya kita akan cari dia, kalau manualnya kita cari sampai R2 saja. Nah, ini nilai X1 tinggal kita masukin dari nilai masing-masing dari 0 ini. Ya udah, berarti 51 dikurang 2X1-nya 0. Ini juga 0 kurang 0, berarti 51 dibagi dengan 4. Kalkulator berarti 51 bagi dengan 4. 12,75, berarti 51 dibagi 4. Hasilnya 12,75. Jadi masing-masing mungkin kita tulis saya biar paham, jangan langsung gini. Oke, nanti takutnya kurang paham, jadi kita tulis ini 51 dikurang 2 kali 0 kurang 3 kali 0 kurang 5 kali 0. Nah, per
Oh, tunggu sebentar. Salah, ini adalah nilai untuk S2 ya. X1-nya yang ini. Sorry. Ini adalah itu X2. Berarti ini per 4. Nah, ini salah, ini aturan 14 kurang 0. S2 nya kan 0, S3 nya 0 kurang 0. Berarti ini adalah 14 ya. X1 nya di R1, nilai X1 nya adalah 14, dan di X2 itu adalah 51 bagi 4. Nah, hasilnya 12,75 tadi. Nah, sekarang S3 nya sama, kita tinggal masukin lagi di sini. 61 dikurang 3 kali X1 nya 0, X2 nya 0, 6X4 juga 0 per 4. Berarti 61 bagi 4. 61 bagi 4 berapa? 15,25. Nah, begitu seterusnya nanti lanjut ke R2 nya juga demikian ya, tapi R2 nya diganti dengan nilai ini. Oke, kita akan coba selesaikan dulu sampai S4. 38 kurang 4 kali 0 kurang 7 kali 0 kurang 0 per 2. Berarti 38 bagi 2. 38 bagi 2 adalah 19. Nah, berarti di R1 nilai X1 nya 14, 12,75, 15,25 dan 19. Nah, seharusnya kita akan cari dia sampai nanti mendapatkan nilai solusi sejatinya itu adalah 4136 tadi dari masing-masing S-nya. Tapi karena itu dengan manual terlalu lama, nah, kita akan coba sampai R2 saja. Nah, di R yang kedua, nilai X1 nya berarti ngikut yang tadi. Ini 14. Berarti 14 dikurang tadi adalah X2, X3 dan X4. S2 nya berarti yang langsung ini 12,75. 12,75. Nih, dikurang X yang ketiga, yaitu adalah nih 15,25. Nah, dikurang X yang keempat adalah 19. Berarti ini hasilnya adalah negatif 33. Nah, mungkin bisa teman-teman gunakan kalkulator ya, biar cepat. Nah, tuh kita akan coba dengan Excel nanti biar cepat ya. Jadi untuk yang ininya kita ambil nilai yang telah ada di sini. Jadi masing-masing yang telah didapatkan di atasnya. Jadi mengikuti yang atasnya. Untuk cari yang ketiga, nanti yang ambil yang X yang keduanya di R yang kedua. Begitu seterusnya ya. Berarti ini kita coba 51 dikurang 2 kali X1. Karena kan nggak mungkin dia X2. Jadi dia ke X1. X1 adalah 14. Dikurang 3 kali X3. 15,25. Dikurang 6, bukan 6 lagi, 5 X4 yaitu 19. Baru dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah negatif 29,43. Pokoknya komanya 75 sampai banyak, tapi kita coba ambil 4 aja, yang banyak-banyak. Nah, S3 nya lagi lanjut nih 61 dikurang 3 kali X1 adalah yang 14 masih. Dikurang adalah X2 nya 12,75. Nah,
Baru nih 6 dikurang 6 kali yang X4, 19 per 4. Hasilnya adalah negatif 26,9375. Nah, selanjutnya kita X4 nya 38 dikurang 4x1 nih, x1 karena berurut tadi ya, makanya harus diurutkan ya. X1 adalah 14 tadi, dikurang 7 X2. X2 adalah 12,75 dikurang adalah X3 15,25 per 2. Hasilnya adalah negatif 61,25. Nah, ini harus kita cari nanti sampai R yang keberapa kita menemukan solusi sejatinya tadi 4136. Karena ini solusinya tadi adalah divergen atau dia tidak konvergen, maka dia tidak bisa diselesaikan. Tapi begitu caranya. Nah, kita akan coba di Excel-nya. Seperti biasa nih ya, kita tulis ini sama, kita tulis mutlaknya ya biar kelihatan. Jadi 1 itu dia lebih besar enggak daripada 1, lebih besar enggak daripada 1. Oops. Lebih besar enggak daripada 1. Nah, ini lebih besar enggak 4 daripada 2 tambah 3 tambah 5. Atau ini besar enggak nilai 4 juga daripada 3 daripada 1 dan 6. Nah, ini 2 lebih besar enggak daripada 4, 7 dan 1. 4, 7 dan 1 ya. Nah, berarti karena dia solusi adalah divergen atau tidak konvergen, sehingga tidak ada penyelesaian. Nah, jadi dia tidak bisa kita selesaikan, tapi caranya seperti ini. Sama saja. Yang penting kalian konsepnya paham. Nah, berarti ini seperti kita ambil aja yang ini. Kita patokannya dari yang ini tadi. Ini rumus yang telah kita tadi. Berarti di R1 berarti 14. Berarti tadi berapa? Dikurang X2 kurang X3 kurang X4. Kurang S2 kurang S3 kurang S4. S2 nya tadi adalah ada bagi 4 ya, berarti kita pakai kurung. 51 dikurang 2 kali X1 21 dikurang 3 kali S3 dikurang lagi dengan 5 kali S4. Nah, tutup kurung lalu dibagi dengan 4. Nah, 12,75 ya, berarti betul ya, 12,75. Oke, lanjut lagi ke S3. 61, tapi kita kurung dulu. 61 dikurang 3 kali X1. X1 nya yang ini. Ya, itu. Baru dikurang dengan X2. Dikurang lagi dengan 6X4. Bagi dengan 4. Nah, 15,25. Nah, X4 berarti 38 dikurang 4 kali X1. 1 dikurang dengan 7 kali X2 dikurang dengan X3 dibagi dengan 2.
Nah, hasilnya 19. Berarti ini tinggal di blok, lalu kalian tarik. Nah, hasilnya itu dia pasti plus. Dari minus ke plus, plus ke minus. Nah, jadi dia hasilnya itu tidak ke bertentuan. Nah, syarat ada tips biar kalian metode ranjau kopi itu kalau nilainya itu nanti sewaktu-waktu kalian nilainya konvergen, berarti ada solusinya. Nanti dikasih tahu solusinya berapa. Nah, pastikan sel yang kalian itu tuh dibuka besar gini ya. Kalau mencari nilai ranjau Jacobi, agar nilai komanya itu terhindari, karena tujuan dari lelaran Jacobi itu menghindari koma-koma yang galat, toleransi yang begitu banyak. Ini dia karena dia divergen, berarti dia nanti tidak bisa diselesaikan. Makanya dia nilainya terus berubah-ubah kayak gini. Nah, pasti dia tidak akan ketemu sampai 4136. Nah, mungkin itu tadi dari penjelasan kita. Mungkin saya akan coba buka soal, mungkin ada ya yang bisa kita coba. Mungkin tidak ada kali ya. Tunggu ya. Ini apa namanya? Kalikan. Sepertinya tidak ada, mungkin. Coba ini saya buka dulu. Nah, mungkin tidak ada, mungkin ada kalau nggak salah ya, sabar ya. Nah, ini ada saya satu soal. Nah, jadi dia nilainya itu akan nantinya pasti dia itu Nah, nilainya itu pasti dia nanti akan seperti ini. Nah, jadi dia akan ketemu di 2, 4, 3 nya. Jadi dia harus dibuka lebar seperti ini. Nah, jadi untuk menghindari adanya koma-koma lagi. Nah, jadi solusi sejatinya mungkin soalnya 2, 4, 3. Jadi ini ketahuan. Nah, nih jadi dia akan nampak di sininya. Nah, mungkin itu tadi pembahasan kita mengenai metode lelaran Jacobi. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya Elvino Saputra. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Silahkan tonton video saya lainnya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep study and salam belajar.